Debian 13 Trixie resmi rilis dengan pilihan desktop terbaru, kita install bareng dari nol sampai masuk layar login. Oke, pada video kali ini akan saya tunjukkan bagaimana instalasi Debian 13 Trixie versi GUI. Untuk virtualisasinya, pada video saya ini nanti hampir semuanya akan menggunakan Proxmox sebagai media virtualisasinya. Bagi yang menggunakan VMware atau VirtualBox nanti menyesuaikan. Nah, pada video kali ini saya lengkap akan membuat dari awal pembuatan virtual mesinnya. Dari awal kita klik create VM, kemudian ini VM ID-nya ini cari aja yang masih kosong, terserah. Misalkan kemudian saya kasih nama Debian 13 Trixie. Kemudian saya klik next. Untuk ISO image-nya saya pilih ISO yang sudah saya upload pada Proxmox, yaitu saya menggunakan Debian 13 DLPD di sini. Kemudian ini tipenya Linux, tetap saya klik next. Kemudian sistemnya tidak ada yang saya rubah, saya klik next. Untuk disknya defaultnya 32, saya tidak merubahnya, 32 GB. Saya next. Kemudian untuk core-nya ini terserah, tergantung kemampuan dari PC yang ada. Jadi misal saya bikin 4 core, kemudian saya klik next. Untuk memorinya mungkin agar mempercepat saya naikkan, ini terserah. Jika memang perangkatnya tidak cukup ya dikasih 2 GB nggak apa-apa. Kemudian di sini untuk network tidak ada yang saya rubah, tetap VMware 0. Kemudian saya klik next. Sudah saya kira. Kemudian klik finish. Maka di sini akan terbentuk sebuah VM namanya Deb3 Trixie. Kemudian saya start. Ini saya nyalakan virtual mesinnya atau komputer. Kemudian saya klik console. Maka di sini akan masuk ke halaman installer dari Debian. Karena kali ini saya mau install versi GUI, maka saya pilih yang graphical install. Saya klik enter. Baik, pada halaman pertama yang pertama yaitu memilih language atau bahasa, terserah boleh bahasa Indonesia atau bahasa Inggris. Kali ini saya menggunakan bahasa Inggris untuk Debian-nya. Kemudian lokasinya biasanya saya menggunakan sesuai dengan lokasi. Klik order, kemudian Asia, kemudian saya pilih Indonesia. Kemudian untuk configure lokal saya nggak merubah sama sekali, tetap continue. Kemudian untuk keyboardnya saya menggunakan tetap Amerika. Biarkan proses berjalan dan kita menunggu. Baik, untuk yang pertama yang dipilih adalah nama hostname. Ini terserah, misalkan saya kasih nama Debian 13 misalkan. Kemudian continue. Untuk domain name-nya ini saya kosongkan saja, nggak apa-apa. Kemudian untuk password root, di sini ada password root, kita masukkan password root, ini akan terpakai ketika kita mau login sebagai root. Kemudian ini adalah usernya, misalkan saya kasih nama TKJ, full name-nya. Username-nya juga tetap TKJ, misalkan nggak apa-apa, terserah. Ini adalah password dari user tadi. Kemudian untuk lokasinya, ini ada Western, Central, Eastern. Saya pilih Western karena saya anggap kita berada di WIB. Baik, untuk partition disk kita pilih guided aja, nggak usah dirubah. Ini yang paling gampang agar kita tidak terlalu merubah. Langsung continue. Kemudian di sini juga
langsung continue saja. Kemudian partition disk juga masih ini nggak usah, karena direkomendasikan untuk new user nggak usah di otak-atik, langsung aja continue. Kemudian finish partition and write change to disk, ini continue. Nah kemudian di sini ditanya write to change to disk, apa kita mau melakukan perubahan tulisan, maka kita klik pilih yes, kemudian continue. Oke, sekarang pada halaman di sini yang ditanya apakah mau berpartisipasi pada survei, biasanya saya no saja, nggak saya rubah, continue. Oke, sekarang kita masuk pada pemilihan desktop environment. Ini adalah kita memilih kayak versi GUI-nya yang mana gitu loh. Defaultnya biasanya diarahkan ke Genome. Genome, setahu saya literatur yang saya baca, untuk Genome, KDE Plasma, ini termasuk salah satu yang memerlukan grafik yang tinggi, itu memerlukan RAM yang cukup tinggi, mungkin di atas 4 GB. Nah, dari semua ini yang menurut yang saya baca itu LXQt ini merupakan versi GUI dengan memerlukan resource yang paling kecil gitu. Kali ini saya pilih LXQt karena ini saya untuk simulasi saja. Kemudian saya next atau continue. Oke, sekarang kita masuk pada instalasi grup bootloader. Defaultnya yes, kita tidak usah rubah, langsung aja continue. Kemudian di sini untuk pemilihan directory atau device-nya kita harus pindah ya, jangan sampai di manually. Kita pilih ke di sini, pasti nanti ada opsi. Kemudian continue. Baik, sampai sini instalasi sudah selesai. Kita klik continue, maka nanti Debian akan melakukan reboot. Oke, seperti inilah tampilan dari Debian LXQt desktop. Maka kita bisa langsung login. Biasanya di sini harusnya pakai user biasa. Setahu saya nggak bisa pakai langsung root. Tadi saya pas instalasi pakai nama usernya tkc, kemudian saya masukkan passwordnya, kemudian kita masuk ke tampilan Debian 13 LXQt. Kurang lebih seperti ini tampilannya. Di sini ada halaman desktopnya seperti ini. Kemudian untuk tombol startnya di kiri bawah, kurang lebih mirip dengan Windows. Ada beberapa menu di sini yang mungkin nanti bisa dieksplor masing-masing ya. Silahkan dieksplor masing-masing. Di sini sudah ada Office-nya, sudah ada browser pakai Firefox, kemudian ada beberapa aplikasi untuk desain grafis versi Linux, macam-macam, dan pasti sudah ada
Terminalnya ada ini apa, XT, ada juga yang mana tadi saya lihat terminal. Kita sini coba terminal. Ada Q terminal, ada Xterm. Nah, kalau Q terminal tampilnya seperti ini Xterm sama. Misalkan kita IP address, nah tampilnya sama. Sini IP address, nah cuma beda tampilan, sama-sama terminal. Oke, sampai sini dulu video instalasi Debian 13 GUI. Sampai jumpa pada video selanjutnya. Bye bye.